Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang Gembala Menyapa Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Kristionugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, di sepanjang bulan Mei kita belajar sebuah tema besar menuju hidup kudus, dan akhirnya kita akan menutupnya saat ini, edisi Selasa 26 Mei 2026 dengan tema Langkah Menuju Hidup Kudus, yang diambil dari firman Tuhan surat Roma pasal 8 ayat 12 sampai 17. Karena itu sahabat Petra, kini mari bersama kita siapkan hati, pikiran dan jiwa kita untuk memasuki hadirat Allah. Dan karena itu marilah sejenak kita mengambil waktu teduh. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, marilah bersama persekutuan kita saat ini kita awali di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kini kita akan menyambut kebenaran sabda Tuhan. Sebuah pujian menghantarkan kita, datang Roh Kudus. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita menerima firman Tuhan yang akan menerangi isi hati, pikiran dan jiwa kita, mari bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji dan syukur kami naikkan kepada Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam Sang Firman, Putramu yang tunggal, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Sungguh kami bersuka cita atas setiap perbuatan tangan-Mu, sebab Engkau melimpahi kami dengan kasih setia dan kemurahan. Sebagaimana hari ini kami pun boleh merasakan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, hingga kami juga boleh berkumpul dan bersekutu dengan penuh keselamatan. Bapa yang Maha Baik, di sepanjang bulan Mei kami telah belajar tentang makna kekudusan hidup. Tibalah saatnya kini kami adalah mengambil langkah untuk menuju hidup yang kudus. Maka kami memohon belas kasih, kiranya Roh-Mu membuka hati, menerangi pikiran dan jiwa, memampukan kami sungguh dapat mendengar, mengerti, hingga kami boleh bersukacita ketika firman-Mu berkuasa menuntun dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman. Engkau maka juga berbelas kasih bagi hamba-Mu yang hina dan penuh cacat celah. Urapilah dan mampukanlah
apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema hari ini, langkah menuju hidup kudus. Bersama kita mendengar bacaan firman Tuhan, surat Roma pasal 8 ayat 12-17, yang demikian sabda Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita sadar bahwa setiap manusia ketika lahir sudah membawa dosa warisan sejak dari zaman Adam dan Hawa. Manusia hidup dalam kedagingan, maka naluri manusia juga adalah untuk melakukan keinginan daging dan dosa. Maka tanpa diajarkan oleh siapapun, kecenderungan manusia adalah berbuat dosa. Tidak perlu diajari, sudah dapat melakukan karena timbul dari kedagingannya. Itulah yang dikatakan di dalam Alkitab tentang hakikat dosa di dalam diri manusia. Bahkan Paulus sendiri berkata, bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi justru apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Kitab Roma pasal 7 ayat 15. Meskipun kita tahu mana yang baik, dan bahkan meskipun kita ingin melakukan yang baik itu, tetapi yang kita lakukan justru hal-hal kedagingan, yaitu dosa. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, jika dosa adalah hakikat yang melekat pada kita, lalu bagaimana mungkin kita bisa untuk hidup kudus? Kita mungkin sudah merasa betapa mustahilnya kita bisa hidup kudus, apalagi tidak melakukan dosa sama sekali. Itu sesuatu yang mustahil, itu akan membebani diri kita. Itulah sebabnya kita tidak akan bisa melakukannya dengan mengandalkan diri kita sendiri.
Berbicara kekudusan adalah berbicara tentang Allah, maka menjadi kudus kita sungguh membutuhkan rahmat dan anugerah Allah. Disinilah firman Tuhan, kekudusan tidak bisa dilepaskan dari kuasa Roh Allah. Untuk bisa hidup kudus dan hidup berkenan di hadapan Allah, bukan hanya supaya kita tampak baik, tetapi sungguh karena kita akan hidup bersama-sama dengan Dia. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ketika kita merasa harus berbuat curang karena tidak ada pilihan atau karena diri kita dalam bahaya, di sanalah kita harus menyadari supaya kita jangan bersandar pada diri kita sendiri. Disinilah kita perlu berjuang, berdoa, meminta petunjuk dan kekuatan Allah. Karena saat kita merasa tidak kuat untuk menahan amarah, untuk menyimpan kepahitan kepada seseorang, untuk berbuat dosa, serahkan segala godaan bahkan rasa sakit itu hanya kepada Tuhan. Saat kita merasa tidak berdaya menangkal godaan, mungkin kecanduan, entah itu rokok, minuman keras, belanja, dan lain sebagainya, teruslah berdoa, carilah petunjuk firman Tuhan, dan lakukanlah itu. Mintalah kekuatan dari Tuhan, dan inilah proses yang terus berlangsung di sepanjang waktu, bukan hanya di saat-saat tertentu saja. Inilah sebabnya Alkitab menyatakan pembaharuan rohani adalah sesuatu yang terus-menerus dilakukan dari hari ke hari. Sebagaimana kita butuh penyertaan dan kita butuh berkat Tuhan di sepanjang waktu agar kita dapat melakukan segala kegiatan dan aktivitas kita, maka demikian juga kita akan selalu butuh kekuatan Allah untuk menjaga diri, untuk menjauhi godaan, untuk mewujudkan kehidupan yang kudus. Karena itu, jangan pernah remehkan hal ini. Sebaliknya, jadikan ini sebagian dari doa kita setiap hari, bahwa kita membutuhkan Allah, rahmat-Nya yang menjadi kekuatan, keberanian, dan pengharapan untuk tetap hidup dalam kekudusan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, akhirnya mari kita tetapkan langkah-langkah menuju hidup kudus. Yang pertama, putuskan untuk melepaskan diri dari ikatan pada dunia. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu." Di sini kata berubahlah oleh pembaruan budimu dalam bahasa Inggris tertulis be transformed, yang artinya menyeberang dari dunia naik ke tempat yang lebih tinggi. Alkitab berulang kali menegaskan bahwa harus ada garis batas yang jelas antara kita dengan dunia. Ini artinya pikiran, tindakan, perkataan, dan tingkah laku kita harus berbeda dan dapat dilihat oleh orang lain. Maka kita harus menjadi Kristus. Kita harus menjadi kudus seperti Kristus adalah kudus. Lepaskanlah dari ikatan pada dunia. Kedua, jauhilah godaan. Karena siapa yang bertanggung jawab menjaga hidup tetap kudus? Siapa yang bertanggung jawab untuk hidup menyukakan hati Tuhan dan menjauhi godaan? Tentu bukan Tuhan. Jawabannya jelas ketika kita mengingat peristiwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa hingga mereka sendiri kehilangan kekudusan. Tuhan sudah memberitahu dengan jelas apa yang harus mereka lakukan. Tetapi pilihan untuk melakukan sesuatu atau juga untuk tidak melakukan sesuatu ada di tangan mereka sendiri. Maka ingat,
Jika kita ingin hidup kudus, kita harus menjauhi godaan. Betapapun tampilannya begitu menarik, betapapun sungguh-sungguh sangat menggoda dan mencobai kita. Dan kita belajar dari doa Bapa kami, bahwa janganlah membawa kami kepada cobaan, dan lepaskan kami daripada yang jahat. Doa Bapa kami menjamin jika kita sungguh bersandar pada Allah, kita punya kuasa dan kita mampu untuk menolak cobaan dan godaan. Ketiga, pelajari dan taati firman Tuhan. Jika kita ingin kudus, maka kita juga mau menyediakan waktu untuk mendengar, memahami, menghayati, hingga juga untuk menaati dan melakukan kehendak-Nya. Maka sediakan waktu untuk terus belajar firman-Nya secara pribadi, dan bukan hanya bergantung karena kita sudah pergi ke gereja, karena kita sudah melakukan pelayanan. Lakukan segala yang menjadi kehendak-Nya, meski terkadang tampak begitu berat dan bahkan bertentangan dengan kehendak kita. Dalam keseharian, sesuaikanlah tingkah laku, perkataan dan pikiran kita dengan firman dan kehendak Tuhan. 4. Jangan memberi kesempatan kepada dosa. Kita perlu memahami yang namanya dosa. Kita benar-benar harus mengambil sikap keras dan tegas. Jangan pernah memberi kesempatan, karena dosa sekecil apapun tetaplah dosa, dan juga pasti akan membawa kita kepada dosa-dosa yang lain. Maka jauhi segala macam dosa. Di dalam Alkitab, kita sendiri bisa belajar dari Imam Eli. Sikapnya yang kemudian memberi kesempatan dosa dilakukan justru pada anak-anaknya sendiri akan mendatangkan petaka dalam hidupnya. Akhirnya yang kelima, sekalipun tampak sederhana, kekudusan memang tidak bisa dilepaskan dari laku berdoa. Inilah yang memang perlu orang percaya lakukan untuk menjaga kekudusan hidup. Karena hidup kudus bukan bicara soal pencapaian, tetapi justru berbicara tentang gaya hidup. Orang yang hidupnya kudus adalah orang yang perilaku dalam kesehariannya juga seperti Kristus. Dan justru karena seperti Kristus, Kristus pun bergantung pada kuasa Allah. Maka demikian juga kita, sekalipun tidak mudah, tetapi kita perlu terus bersandar pada Tuhan dalam doa hari demi hari, supaya kita mampu menerapkan gaya hidup kudus secara konsisten, sebagaimana Kristus menjadi teladan kita. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, akhirnya bukan karena kekuatan, tetapi kita sungguh-sungguh mewujudkan kasih kita untuk hidup taat dan melakukan kehendak-Nya. Kekudusan bukanlah kekuatan manusia, tetapi justru datang hanya dengan kekuatan Allah. Di sanalah kita merasakan kemurahan-Nya, kekuatan-Nya, kesetiaan-Nya, dan di sanalah kita dimampukan sungguh-sungguh mewujudkan kekudusan hidup. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi rema. Marilah kita renungkan dan kita hayati. Sebuah pujian menghantarkan kita, mengalirlah kuasa Roh Kudus.
Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri untuk memanjatkan segenap syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, siapakah kami, para pendosa? Tetapi kami boleh percaya bahwa belas kasihan-Mu lebih besar daripada kelemahan kami, dan kasih setiamu lebih besar daripada pelanggaran-pelanggaran kami. Sehingga kami percaya di dalam Kristus, Engkau memampukan kami untuk hidup kudus, bukan dengan kekuatan kami, tetapi jika kami sungguh percaya, bersandar, dan bergantung dengan hikmat dan rahmat-Mu. Ketika kami memilih untuk taat dan setia, di sanalah kami merasakan kemurahan dan kuasa-Mu yang menjadikan kami hidup kudus. Dan kini Bapa, bersama dengan doa ini, kami memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari bencana dan perpecahan. Tuntun bangsa kami. Karuniakan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami, dan kiranya kerajaan Allah menjadi nyata di tengah kehidupan bangsa negara kami, di dalam kedamaian, kesejahteraan, dan juga di dalam keadilan dan kebenaran. Kini kami juga mendoakan gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi di dalam kesatuan tubuh Kristus. Tuntun jemaat-Mu bertumbuh dalam kebenaran sabda-Mu hingga mereka berakar, bertumbuh, dan berbuah. Mereka mampu mencapai rahmat kesempurnaan keselamatan. Juga berkati segenap karya pelayanan dan kesaksian, supaya lebih banyak orang mendengar panggilan-Mu dan boleh percaya, hingga mereka pun mendapat tempat dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Berkati Radio Petra, ladang Tuhan di mana kami bersekutu, memuji, menyembah, dan dibangun dalam kebenaran sabda-Mu. Tuhan sungguh memberkati ladang Tuhan ini. Tuhan pun memelihara setiap pribadi yang terlibat di dalamnya. Kini bersama doa ini, kami juga mengingat segenap sahabat Petra, mereka yang lemah, sakit, yang menantikan lawatan Tuhan untuk menjamah, menganugerahkan kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan, yaitu Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sukiyati, Ibu Neviasi, Ibu Darwani, Ibu Syolan, anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Ismoyo, Bapak Slamet Diwates. Kami pun membawa serta jemaat-Mu di GKJ Wirobrajan, Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tuti Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunarti, Ibu Ambar Kumalawati, Ibu Sujinap Suroyo, Ibu Iswidarso, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyati, Ibu Ponira Leo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Widikto, Ibu Lestari, Bapak Sumarti Tejo Nimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mujina, Ibu Rara Suwito, Ibu Priskila Wardini, Bapak Sumati PS, Bapak Sugeng Susanto, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Sri Sunarsi Sugiyoto, Ibu Hadi Tejo, Bapak Darman, Ibu Siti Dinarti, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Surati, Ibu Mujirah Dalsuki, Bapak Darmanto, Bapak Brampi, Ibu Kristin Diah, Ibu Suwarsila Samiti Samsu, Ibu Sri Hartati Murdopo, Ibu Sulistiani Subono, Bapak Trihardono, Ibu Surini Siksta Rudi Prasetya, Saudari Fernanda Sikska Putri Valentine, dan juga bagi Ibu Suharti Sukanto. Kami pun juga membawa serta
jemaat-jemaat Tuhan dari berbagai gereja, Bapak Bejo Sutrisno, Mbak Elsa, Mbak Adelita, Mbak Gama, Mas Bernard, Ibu Rucito, Ibu Rukmini Pugo, Ibu Hernawaningsih, Ibu Tintin Sumarni Sutopo, Ibu Suwarno, Bapak Joni Sianipar, Ibu Rusmila Sumbogo, Ibu Christine Anabel, Ibu Harwanti Ningsih, Bapak Budi Prasetyo, Ibu Vera, Ibu Kusmanto, Ibu Asti di Imromejan, Bapak Edi Kris, Bapak Daryanto, Bapak Darmawan, Bapak Wardoyo, Bapak Subiantoro, Bapak Hasto, Bapak Dr. Purwoko, Bapak Mulyadi, Bapak Condro, Ibu Yuniati Tasrip, Ibu Suyut, Ibu Krisna Tuti, Pemulihan pasca kecelakaan lalu lintas, Bapak Tuyatno, Ibu Srini, Bapak Praptomo, Bapak Doni, Ibu Rusmanto, Ibu Rucito, dan juga bagi Bapak Wartono Saputro, serta bagi segenap sahabat Petra yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami memohon belas kasih Tuhan melawat dan jamahanmu kiranya menganugerahkan kekuatan untuk menanggungnya, pengharapan untuk bersandar pada kuasa dan belas kasih Tuhan, dan oleh kuasa darah kudus Tuhan mereka boleh dilepaskan, dipulihkan, dan disembuhkan seturut dengan kasih setia dan rahmat-Mu. Kami pun memohon penghiburan bagi keluarga besar yang berduka dari almarhum Bapak Yakub Ring Vinstra yang telah Engkau panggil. Hiburkanlah keluarga yang berduka, teguhkan untuk dapat melanjutkan kehidupan dengan percaya di dalam kuasa Kristus ada kebangkitan dan hidup, di mana mereka yang percaya tetap akan hidup sekalipun sudah mati. Kami memohon perlindungan pemeliharaan-Mu bagi keluarga Bapak Trisandi Arinugroho dan putra terkasih Mas Noel. Dan kini Bapa, kami pun juga mendoakan bagi segenap usia lanjut Poro Eyang Adi Yuswo, yaitu Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiase Sumarjo, Hadi Siswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Ruth Rikana, Ibu Walbi Maturatno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas Asih, Ibu Yekti Hartoko, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggreni Widya Pranawa, Bapak Herianto, Ibu Ponirin di Gereja, Bapak Wiranto di Dayu, serta Bapak dan Ibu Sukir Muji Widodo, Bapak Pendeta Emeritus Filipus Hartono, dan Bapak Pendeta Emeritus Sutikno. Juga bagi segenap Adi Yuswo yang lain, lansia yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kami bersyukur untuk umur panjang, dan kami mohon belas kasih Tuhan menyempurnakan dalam kekuatan dan kesehatan. Hari-hari Poro Eyang Adi Yuswo diiringi dalam kedamaian dan kesejahteraan. Berkati keluarga kami untuk hidup di dalam jalan Tuhan, saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling melayani. Lindungi keluarga kami, jauhkan dari godaan penyakit ataupun kecelakaan. Tuntun anak-anak kami dalam pekerjaan atau belajar, mampukan dalam ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab, menunaikan segala tugas kewajiban mereka. Talenta mereka pun boleh semakin berkembang, dan hidup mereka pun boleh menjadi saluran berkat di mana nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup. Tuhan karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman. Biarlah anak-anak kami bersukacita dalam kehidupan rumah tangga yang dipersatukan, dikuduskan oleh Tuhan, suami istri yang kekal dan tidak terceraikan, pasangan keluarga yang menjadi saksi perjanjian Allah. Berkati suami istri yang merindukan keturunan atau momongan, seturut dengan rahmat, waktu, dan cara Tuhan. Mereka boleh bersukacita, Tuhan karuniakan keturunan, mereka boleh mengasuh mendidik, supaya dengan demikian
kami, anak cucu dan keturunan kami berbakti kepadamu untuk seterusnya dan untuk selama-lamanya. Akhirnya kami juga mendoakan bagi pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Karuniakan kekuatan dan penghiburan supaya kami percaya justru di dalam pergumulan kami tidak pernah sendiri. Kami menemukan Engkau Allah yang setia, Allah yang berkuasa menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, Allah yang berkuasa untuk turut bekerja dan mendatangkan kebaikan, sehingga dalam setiap pergumulan kami bersuka cita karena rahmat-Mu, sebab kami percaya segala pergumulan yang Tuhan izinkan kami alami adalah bagian rahmat Tuhan menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, kami menyadari doa ini begitu panjang, tetapi juga jauh dari sempurna. Dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun untuk permohonan yang Tuhan tidak berkenan. Tetapi kami percaya Engkau telah mendengar dan Engkau memberi yang terbaik melampaui apa yang kami pinta. Semata karena doa ini kami panjatkan, bukan beralaskan kekuatan amalan kesalehan kami, para pendosa. Tetapi doa ini kami angkat oleh iman kami di dalam satu nama kudus, Tuhan, Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita kepada Allah. Tuhan mendengar dan memberi yang terbaik, maka doa ini menjadi kuasa justru ketika kita melanjutkan hidup sebagai pelaku-pelaku firman. Karena itu menyongsong pengutusan dan berkat, sebuah pujian meneguhkan kita, anggur baru. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita telah di ujung kebersamaan kita. Karena itu mari kita lanjutkan hidup sebagai ibadah sejati, hidup yang menyatakan kekudusan Allah. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus dan hiduplah sebagai pelaku-pelaku firman. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di Ruang Gembala Menyapa edisi Selasa 26 Mei tahun 2026. Bagi sahabat Petra yang berkenan untuk berbagi pergumulan atau menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut 0858 6827 4241. Saya ulangi 0858 6827 4241. Dan dengan segala kerendahan hati saya menyadari sepenuhnya, sekalipun kebersamaan kita terasa begitu singkat, tetapi juga begitu banyak atur tutur saya yang tidak menjadi berkenan. Karena itu kami mohon maaf, kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni.
Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.